pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Entrepreneur ini. Saya akan menyampaikan, kita akan membicarakan mengenai komunikasi bisnis. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin jelaskan dulu pandangan sejumlah pakar, sejumlah ahli di bidang manajemen bisnis. Ya, kita mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran informasi antara dua orang atau dengan kelompok, ya, dengan perusahaan antar perusahaan atau orang per orang, pertukaran gagasan, pendapat, ide, ya, gagasan, ide, dan instruksi yang punya target tertentu, ya target bisnis sifatnya, yang dihidangkan secara personal maupun impersonal, ya, melalui lambang atau sinyal atau data. Baik, tujuan dari komunikasi bisnis itu adalah untuk memudahkan tujuan dari organisasi atau usaha yang dijalankan. Tanpa komunikasi, maka bisnis tentu tidak bisa berjalan. Di antaranya ya menawarkan produk juga menggunakan komunikasi dan sarana komunikasi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Di zaman sekarang ya lebih canggih lagi, karena komunikasi bisnis bisa dikomunikasikan melalui video misalnya, atau company profile yang bersifat komunikatif, ya, kepada orang yang menerimanya. Pertukaran informasi yang dimaksudkan adalah mengkomunikasikan tujuan maksud produk, ya, yang ditawarkan dalam bisnis itu. Ya, itu harus komunikatif dan informatif, ya. Dari produk misalnya yang ditawarkan ya harus informatif. Jangan sepenggal-sepenggal dengan berharap orang akan bertanya, karena agak susah dalam bisnis menunggu orang bertanya. Karena biasanya lebih baik kita lebih memberikan informasi detail lebih baik ketimbang tidak detail atau sepenggal-sepenggal. Kemudian memanfaatkan saluran personal atau impersonal, ya. Maksudnya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, ya, face to face, ya, bikin appointment meeting, bertemu, bicara, ya, menyampaikan secara lisan, lalu kasih data-datanya, atau memanfaatkan media komunikasi, misalnya melalui telepon, WhatsApp, faksimiil, email, ya. Media massa atau media sosial juga bisa menjangkau banyak orang dalam mengkomunikasikan bisnis kita. Lalu gunakan simbol dan sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat untuk digunakan berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Jangan lupa dengan data yang akurat, data yang valid, data yang mudah dimengerti, ya. Jangan memberikan data yang membuat orang kebingungan dan harus menghitung ulang lagi. Jelaskan sedetail-detailnya dan segamblang-gamblangnya dan orang mudah mencerna. Lalu pencapaian target, ya, tujuan dari komunikasi tadi, di mana tujuan tersebut adalah untuk, ya, mencapai deal misalnya dalam jual beli, dalam mendapatkan klien atau membuat klien mau deal dengan kita, membeli produk kita, baik itu tertulis maupun secara lisan. Pelajari dengan benar cara mengkomunikasikannya, ya, yaitu harus informing, ya, memberi informasinya itu berkaitan dengan aktivitas bisnis, ya, berbagai pihak, misalnya manajer marketing, ya, dalam bisnis yang sudah punya manajemen yang rapi, ada manajer marketing, dia ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka dia mencoba memasang iklan. Iklan itu tujuannya adalah mengkomunikasikan produk baru tadi. Nah, masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari sisi biaya maupun dari sisi impact, ya, dampak yang didapatkan nanti. Cara penyampaian informasi di setiap media juga menjadi faktor penentu keberhasilan
iklan atau komunikasi produk tersebut, ya. Yang berikutnya adalah dilakukan secara persuasi, ya. Ya, persuasi maksudnya adalah cara komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yaitu persuasi yang dilakukan dengan cara atau dalam aktivitas pemasaran, ya, agar orang lain terpengaruh, ya, tertarik, terpengaruh, condong, ya, membeli atau memilih produk kita. Dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen, ya. Jadi misalnya kapan kira-kira Pak PO-nya, atau kapan kira-kira ordernya, kapan kira-kira bisa kami kirimkan. Harus ada kejelasan dan kita bertanya, ya, itu bagian dari komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kolaborasi. Maksudnya adalah kerjasama, ya. Komunikasi itu harus bersifat kolaborasi dalam bisnis, ya. Kita tidak bisa egois, individualis dalam bisnis, itu tidak bisa. Kita harus berjiwa kolaborasi, yaitu berjiwa kerjasama, interaktif, kompromis, ya, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis kita secara langsung dan tidak langsung. Apakah itu mitra, apakah itu agensi kita atau dealer, atau pihak yang membantu pemasaran, atau calon klien dan pelanggan lama, ya. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis itu akan langgeng, ya, dan dapat dilakukan dengan mudah. Komunikasi yang tidak baik atau kegagalan dalam komunikasi bisnis itu mempengaruhi sukses tidaknya bisnis yang dijalankan. Apalagi misalnya seseorang yang ramah, ya, dalam berkomunikasi bisnis, ya, itu biasanya lebih punya daya tarik, ya, untuk mendapatkan pelanggan dan partner, ketimbang yang angkuh, sombong, ya, condong berdebat, ya, orang tidak tertarik. Kita harus low profile, harus kolaboratif, ya, berjiwa kolaborasi, berjiwa kompromis, interaktif dan kooperatif. Itulah jiwa entrepreneur, ya. Kalau egois, kasar, kemudian menjelekkan pihak lain, itu juga tidak baik. Misalnya menjelekkan kompetitor, itu tidak baik, ya. Karena keunggulan kita atau orang memilih kita bukan karena kejelekan orang lain, dan tidak perlu menjelekkan orang lain. Cukup kita jelaskan keunggulan-keunggulan produk kita. Kalau tabel perbandingan boleh, ya. Misalnya produk yang tipe ini punya merek ini, misalnya durasi pakainya hanya 6 bulan. Sedangkan produk kami, ya, durasi pakainya ini bisa 1 tahun. Itu boleh, komparatif namanya. Tapi kalau menjelek-jelekkan, wah, kalau di sana tuh informasinya, layanannya nggak bagus gini, kita nggak perlu melakukan itu. Karena dalam komunikasi bisnis harus bersifat positif, tidak boleh bersifat negatif. Demikian sahabat entrepreneur, kita lanjutkan kembali nanti setelah ini, yaitu komunikasi bisnis yang sesi kedua, ya, untuk mempertajam kesuksesan bisnis. Terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Semoga Anda sukses selalu, Anda kaya, kami dan saya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.